Gambaran tim nasional kita untuk SEA Games itu sudah mulai tergambar ya dari apa yang dilakukan Indra Sapri. Misalnya posisi kiper kemungkinan Hernando Ari. Walaupun tadi Adi Satrio yang menjadi kiper. Kemudian posisi bek kanan kayaknya Bagas Kava. Kemudian Jadi kalau di kita lagi heboh sepak bola jangan dicampuri politik, di sana malah sepak bola tidak terganggu perang. Iya. Gitu. Perang kan bagian dari politik. Kapan Indra Sapri akan melakukan pencoretan pemain? Tentunya menunggu itu. Laga uji coba melawan Lebanon. Prinsip dia, style jadi katanya papeda, panjang, pendek, kemudian dalam melakukan intervensi itu prinsipnya dia untuk enak bener yang membina klub, tapi pemainnya diambilin untuk jadi skuad utama Persiba Bantul. Nah sama ini nih, ya kan? Rencananya misalnya ditaruh di Persis Solo kan. Enak Persis Solo. Bravo, Cocomeo Channel. Seperti biasa, saya Fatih Habanto akan ditemani oleh Akmal Marhali, akan berbincang-bincang dan akan mengulas tentang persiapan timnas kita untuk SEA Games nanti. Dan baru saja dapat kabar bahwa uji coba dengan Bayangkara, timnas kita bermain 1-1. Dan rencananya hari Jumat dan hari Minggu itu akan uji coba dengan Lebanon dan bertempat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, Lebanon adalah suatu negara di Timur Tengah. Negara ini indah, tapi sayang beberapa waktu lalu kena perang sehingga banyak sekali tempat wisata yang porak-poranda. Lebanon pernah juga dijuluki sebagai Parisnya Timur Tengah karena keindahannya tersebut. Negara Lebanon berpenduduk kurang lebih 5 juta, data dari Bank Dunia tahun lalu, dan ranking FIFA-nya adalah 99, jauh di atas kita. Persiapan bagaimana dengan timnas kita, selanjutnya kita akan bincang dengan Akmal Marhali. Bagaimana Bung Akmal, ini untuk persiapan kita lawan Lebanon dari timnas kita sendiri nih? Ya, kalau dari persiapan ini persiapan yang tidak begitu maksimal ya, apalagi banyak pemain juga yang belum bergabung gitu kan. Ada 3 hal yang menjadi program dasar pelatih Indra Sapri mempersiapkan tim ini menuju SEA Games 2023. Yang pertama adalah mengerucutkan pemain yang 34, kemudian juga ingin menambah pemain kalau kemudian dilihat ada pemain-pemain potensial yang belum dicoba persiapan timnas. Yang kedua adalah membuat rencana kerangka tim. Nah, yang ketiga adalah membuat game plan. Nah, rencana kerangka tim dan game plan inilah yang kemudian dicoba diupayakan dan dibuat oleh Indra Sapri saat uji coba melawan Bayangkara, hasilnya 1-1. Semua pemain yang ada di Platnas kecuali mereka yang saat ini masih membela klubnya, belum bergabung, itu tidak dimainkan, semua dimainkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara tidak langsung dari uji coba melawan Bayangkara ada beberapa pemain yang kemungkinan akan menjadi tulang punggung tim. Salah satunya Rizky Ridho yang hari ini lawan Bayangkara menjadi kapten tim. Kemudian juga di posisi bek kanan ada Bagas Kava. Kemudian di posisi bek kiri ada Fajar Faturrahman. Di tengah ada David Maulana. Kemudian juga di posisi tengah juga ada Beckham Putra, dan juga di posisi di posisi depan itu ada Ramadan Sananta yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung utama. Ada kiper juga Hernando Ari yang tidak bermain karena masih membela Persebaya yang menang 1-0 lawan Arema dalam derby Jawa Timur. Nah, ini gambaran yang sejatinya sudah dibuat oleh Indra Sapri dalam kaitannya ingin meraih medali emas di SEA Games nanti gitu. Karena pengalamannya Indra Sapri pernah membawa tim nasional U23 pada 2019 meraih medali perak, kalah dari Vietnam di partai final 3-0 2019. Kemudian juga pernah juga membawa Indonesia juara Piala AFF U22. Artinya ada prestasi yang diberikan oleh Indra Sapri untuk timnas kelompok umur U22 maupun U23. Tinggal sekarang bagaimana menyiapkan tim. Nah, yang terbaru kabarnya adalah sudah ada 11 pemain yang dicoret oleh Indra Sapri. Termasuk di dalamnya adalah Romelu Makiek, pemain yang boleh kalau kita
beberapa waktu lalu kan kita bukan dihebohkan lah melihat permainan Ramai Rumakik itu kan cukup bagus. Nah, ini kenapa dicoret ya kira-kira? Nah, itu kan apa alasannya? Nah, kalau kita lihat kan waktu dipegang Sintayong di Piala AFF ya, Piala AFF Ya, 2021 ya waktu itu ya, kan. tapi 22 itunya kan. Ya, kemudian Ramai Rumakik tampil cukup bagus dan menjadi andalan di sektor penyerang sayap kiri. Tapi kemudian cedera, dan cederanya ini tidak pulih dengan cepat gitu kan, sehingga kemudian mungkin menurut saya ya, Ramai Rumakik dicoret adalah karena kondisi fisiknya tidak begitu mumpuni. Kemudian yang kedua mungkin masih masalah cederanya juga belum pulih 100%. Itu mungkin yang menjadi gambaran dia dicoret dan tidak maksimal mainnya selama persiapan tim gitu kan. Termasuk misalnya kan dia juga banyak tidak bermain di Persipura, kemudian pindah ke Dewa United juga tidak banyak bermain karena masih berkutat dengan cedera. Itu mungkin alasan Indra Safri mencoret. Termasuk misalnya Sultan Ziko yang dicoret juga sebelumnya, kemudian juga Randy Juliansa yang dicoret, yang sebelumnya bahkan menjadi pemain inti dari timnya Indra Safri. Nah, ini yang dicoret pertama Ramai Rumakik agak mengagetkan, tapi kalau melihat sejarah bahwa cederanya sangat panjang, ini wajar kemudian dicoret. Kemudian Teofilo Numberi, pemain Dewa United asal Papua juga dicoret. Kemudian Brevatari dari Persik Kediri dicoret juga, Rangga Widiansa Persik Kediri dicoret. Kemudian Komang Tri Artawiguna sama Imade Tito Wiratama dari Bali United juga dicoret. Salmani dari Persiba Balikpapan, kemudian Tri Setiawan dari Persipal Palu. Ini kelihatan pemain yang diharapkan bisa mengikuti jejaknya Witan Sulaiman, sama-sama dari Palu. Kemudian Muhammad Darmawan kiper Persita Tangerang, Sayada Da Costa itu pemain dari Arema, dan terakhir adalah Ivan Nanda Pratama dari PSS Sleman yang juga dicoret. Diganti dengan 7 pemain yang jebolan U20 gitu kan. Posisi Muhammad Darmawan misalnya digantikan oleh Dava Fasha dari Borneo FC. Kemudian ada Ferrari, ada juga Donitri Pamungkas dari Persija, dan Ahmad Maulana Syarif gelandang dari Persija. Kemudian ada Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate yang sama-sama saat ini masih main di luar negeri. Marcelino di Belgia, kemudian Kuate main di Liga 2 Turki bersama Bodrumspor. Kemudian juga ada Hoki Caraka, ya, striker dari PSS Sleman. Jadi kalau di jumlah 34 dikurang 11 ditambah 7 ya 30 pemain sekarang dimiliki oleh Indra Safri, yang nantinya jelang berangkat pada 24. Rencananya berangkat habis lebaran 24. Didaftarkan maksimal berapa? 23 pemain. Jadi akan ada 7 pemain lagi yang akan dicoret oleh Indra Safri. Nah, ini menarik kalau dari komposisi kiper. Ada beberapa kiper jumlahnya ada 4 dan kemungkinan akan dibawa 3, artinya akan ada kiper yang dilepas atau tidak dibawa. Nah, menariknya adalah kapan Indra Safri akan melakukan pencoretan pemain, tentunya menunggu itu. Laga uji coba melawan Lebanon pada 14 dan 16 April. Dan ada satu lagi kata tim lokal setelah itu. Betul, ada satu lagi tim lokal, saya pikir ya mungkin Persija, mungkin juga yang dekat-dekat Jakarta ya. Mungkin Persija, mungkin Persita, atau mungkin Dewa United atau Persikabo. Ya, daerah-daerah Indonesia, karena memang waktunya sudah mepet dengan lebaran kan. Ini yang menjadi problem. Tapi ada pernyataan ternyata dari manajer tim Pak Marji bahwa lebaran pemain tidak boleh pulang. Ya, gitu kan? Pernah kita bahas itu. Kita pernah bahas, bahasan kita supaya jangan menjadi gestur tubuhnya ketupat. Jadi pemain tidak diizinkan pulang kampung, yang dijemput justru orang tuanya untuk datang dan menemui anak-anaknya, karena tanggal 24 udah berangkat gitu kan. Nah, ini problem-problem yang coba diatasi oleh manajemen tim nasional U22 saat ini gitu kan. Tapi tadi kan Akmal cerita mengenai game plan-nya tryout. Apa cukup dengan hanya 4 pertandingan ini dalam rangka SEA Games ini? Saya pikir nggak cukup ya. Tapi apa boleh bulat kalau tahunya bulat juga. Itu kan problem. Persiapan map. Ini kebiasaan orang Indonesia, persiapannya mepet, kemudian juga lawan uji cobanya tidak terukur. Hanya 2 kali uji coba melawan Lebanon, saya pikir nggak cukup untuk target medali emas. Tapi kalau cuma untuk sekedar berpartisipasi mungkin ala kadarnya ya silakan aja. Tapi kalau untuk target medali emas, ini salah satu handicap ketika persiapan tidak begitu maksimal. Namun yang paling penting adalah kita berharap Lebanon yang datang ini Lebanonnya beneran gitu kan, tim nasional U23 misalnya yang dilatih oleh Yosep Johari, dan di situ ada pemain dari FC Alverca dari Portugal, strikernya bernama Samuel Harp
ini pemain cukup bagus sekali, tapi apakah dibawa di uji coba kali ini atau tidak kita belum tahu. Dan rata-rata memang pemain yang tampil di Liga Lebanon. Dan Liga Lebanon sebenarnya kalau dibandingkan dengan Liga Indonesia kontras benar ya kan, tapi mereka mampu menciptakan pemain-pemain bagus, sementara kita liganya luar biasa tapi pemain-pemain yang dihasilkan tidak begitu maksimal atau tidak cukup karena kualitas. dari rankingannya jauh sekali Betul, gitu. betul. Artinya bahkan Lebanon ini kan negara perang gitu kan. Betul, negara perang tapi sepak bolanya justru tidak terkungkung dengan perang yang terjadi. Justru dengan adanya perang, sepak bola mereka masih sangat luar biasa bagus. Jadi kalau di kita lagi heboh sepak bola jangan dicampuri politik, di sana malah sepak bola tidak terganggu perang. Gitu. Perang kan bagian dari politik. Jadi mereka tidak ada urusan tuh mau perang-perang, mau politik-politik, kita tetap main bola gitu. Tetap kan. fokus terus jalan melatih terus sepak bolanya. Nah, kalau bicara tadi mengenai tryout yang sedikit, terus mungkin target juga kalau emas terlalu berharap mungkin gitu ya. Betul. Terus belum lagi antara selama ini kita sudah disuguhkan permainan gaya Sintayong kan. Nah, sekarang kan gaya Indra Safri. Ini bedanya di mana kalau secara umum antara pelatih ini cara bermain dan cara melatih anak-anak? Ya, kalau saya ngelihat secara kasat mata gitu, karena beberapa kali sejak Indra Safri menangani tim usia muda pada tahun 2011 gitu kan, memulainya semua sampai sekarang Indra Safri punya main dengan gaya tiki taka ala dia gitu kan. Bola-bola pendek merapat, bola pendek merapat, dan itu yang gaya khas dia. Beda Sintayong kan lebih mengedepankan pada kemampuan fisik gitu kan pemain-pemainnya. Satu, yang kedua ball position yang dikedepankan oleh Indra Safri ini ciri khasnya gitu kan. Walaupun memang kadang-kadang sulit mencetak gol pada akhirnya ketika ball position dimainkan di di area penyerangan, dan ini khasnya Indra Safri di mana pemain diminta untuk lebih lama bermain dengan bola. Nah, ini yang beda dengan Sintayong. Sintayong lebih mengedepankan permainan cepat yang kemudian langsung menusuk ke jantung pertahanan, sementara Indra Safri bermain untuk menunggu lawannya lengah. Gitu. Saya pernah baca tentang statementnya Indra Safri waktu kita juara AFF itu, bahwa dia bilang bahwa kita tuh bermain sepak bola seperti apa yang kita bisa katanya. Tidak perlu blok sana, blok sini. Karena kita di Indonesia bisa main bola seperti ini, ya sudah. Dengan bola seperti itu tinggal diorganisir aja supaya lebih rapi. Itu kata-kata. Betul. Dan tidak perlu blok-blok gaya bagaimana begitu. Prinsip dia, style jadi katanya papeda, panjang, pendek, kemudian dalam melakukan intervensi. Itu prinsipnya dia. Untuk kategori pemain usia muda, Indra Safri ya termasuk dianggap bisa berhasil ya, karena juara sudah berhasil. U19 juara, U22 juga juara, bahkan kemudian di SEA Games 2019 memperoleh runner up. Nah, ini kan kalau mimpi medali emas, sebenarnya untuk lolos ke semifinal kita ada potensi karena grup kita termasuk grup yang lemah dan ringan gitu. Tapi kemudian Indra Safri mengingatkan jangan terlena dengan hasil undian, karena bagaimanapun dalam sebuah turnamen yang dikedepankan bukan sebagus apapun skuad yang dimiliki, tapi kuat apa mental. Nah, ini mental yang kadang-kadang menjadi masalah tim nasional Indonesia. Karena itu kemudian sekarang para pemain ini dilarang bermain medsos gitu kan. Kemudian dilarang diwawancarai, berbicara dengan wartawan. Dan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk agar para pemain tidak terkena superstar syndrome gitu kan. Dan salah satu suksesnya Indra Safri adalah selain prestasi, juga sukses dari segi materi secara, karena waktu itu ada program Timnas Safari Nasional. Itu bermain dan TV terus mengelulukan itu. Itu secara marketing dan secara sponsorship itu luar biasa. Itu tapi zamannya secara hasil jadi gak bagus. Berpas ngomong dari prestasi yang bagus akhirnya kecapaian, mereka tuh langsung akhirnya drop. Jadi gitu. star syndrome lah yang terjadi. Kenapa? Karena setiap daerah dilulukan, ditonton ribuan orang, seolah-olah dengan juara Piala AFF U19 sudah juara dunia. Tapi TV ratingnya tinggi sekali. TV ratingnya tinggi ya, karena memang Indonesia itu dan duitnya gede itu dari Indonesia TV itu haus prestasi sebenarnya kan. Sudah menunggu 32 tahun, kalau terakhir 1991 eranya Anatoli Polosin juara ketika itu dan yang pertama kali juara ketika dilatih oleh Barcematula Pelua 1987. Artinya kita dari 1977 SEA Games dimulai,
Kita Baru baru dua kali. kali juara gitu Betul. kan. Dan ini yang artinya kalau dibandingkan dengan Vietnam yang cuma dua SEA Games terakhir dia 2 kali juara gitu. Kita nunggunya lama bener nih. Ini kan problem yang dihadapi oleh sepak bola kita saat ini. Lagi-lagi ini kan pembinaan kita yang serampangan, kemudian kompetisi kita yang tidak sehat. Ini kan yang menjadi penyebab, apalagi penyebab tim nasional kita menjadi mandek. Apalagi kemudian ada ide-ide yang kadang-kadang di luar nalar, seperti nanti mau ada ide di tim nasional U22 dibikin satu tim. Nah, ini kan menurut saya ide-ide yang terlalu konyol lah gitu kan, disamakan dengan basket. Padahal kultur basket dengan kultur sepak bola itu berbeda, dan kita sudah pernah melakukan hal itu, mengirim pemain Primavera, Baretti, SAD, dan sampai dengan Garuda Select. Hasilnya nggak kelihatan gitu kan. Ya itulah yang saya pribadi khawatirkan ketika di sepak bola tapi masih pola pikirnya cabang lain gitu. Dan itu semakin ego cabang lain kan lebih tinggi dari sepak bola. Itu yang Betul. bahaya gitu. Dan kita tuh kadang seolah-olah ya basket kita ini luar biasa. Dengan kemarin tampil di kejuaraan Asia, padahal untuk masuk 8 besar kita gagal. Sementara memang prestasi terbaik kita adalah di basket ya. Di basket kan kemarin juara SEA Games tuh kan, medali emas. Artinya kalau mau bicara dengan sepak bola sudah lebih dulu dibanding basket. 1991 kita juara gitu kan, medali emas di SEA Games. 1987 medali emas di SEA Games. Tapi pola-pola setelah itu, misalnya bola Primavera pada 90-an, Baretti pada 90-an, tahun 2000-an ada SAD, semua gagal sistem mengumpulkan pemain. Bahkan 2005 ada gagasan ketika Samsudin Umar selesai membawa tim nasional Piala Asia, tampil angkatan Boas, Atep, dan Bobby Satria mau dikumpulkan di satu tim di Persiba Bantul. Tapi kan kemudian akhirnya menolak. Kenapa? Karena dianggap enak bener yang membina klub, tapi pemainnya diambilin untuk jadi skuad utama Persiba Bantul. Nah sama main ini nih, ya kan? Rencananya misalnya ditaruh di Persis Solo kan. Enak Persis Solo. Pemain Persija ada 5 orang. Kau gitu. sudah tahu ada Persis Solo pasti? Iya, karena memang paling gampang nitipnya di sana gitu kan. Paling gampang. Kayak udah ada bocoran. Gitu kan. Persis Solo, kemungkinan Persis Solo kalau mau di Liga 1 ya. Kalau mau di Liga 1, karena potensi ke arah sana sudah kelihatan gitu kan. Apalagi banyak pemain U22 yang juga dari Solo juga gitu kan gitu. Ya, kembali tadi kita ke masalah tim Indonesia di SEA Games. Ya. Dengan tadi rencana tryout yang sedikit, terus juga waktu mereka kumpul sedikit. Nah, target emasnya menurut Akmal gimana? Apakah mungkin Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin ya kan. Nothing is possible lah gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah ini, tapi problemnya kita sangat berat sekali. Kalau ngelihat tadi ya, persiapan ini. Kemudian juga pemain-pemain yang disiapkan juga terbelah fokusnya. Di klub masih pada main kan, kayak tadi uji coba, sementara Persebaya masih main juga gitu kan. Hernando Ari misalnya masih main di Persebaya. Tadi yang bermain adalah Satrio gitu kan, dari Persik Kediri, kipernya Adi Satrio. Nah ini kan problem tersendiri, apalagi misalnya tim U20-nya yang diminta 7 orang juga belum bergabung, karena Doni Tri Pamungkas, Ferrari kemarin masih main bersama Persija ketika menang 1-0 melawan Dewa United gitu kan. Dan Marcelino, kemudian Ronaldo Kuate masih ada urusan dengan klubnya di luar negeri. Nah ini kan problem-problem yang dihadapi oleh Indra Sapri, plus tentunya nanti ada jeda waktu untuk lebaran dan sebagainya, sangat berat sekali. Dan pengalaman misalnya 2003 ketika ke pelatnas tim nasional dijeda dengan lebaran, hasilnya kita mengalami hasil buruk. Waktu 2003 eranya Zainal Arif CS itu kan, kita tidak lolos penyisian grup karena karena libur tidak lebaran. mampu memanajemen atau mengatur libur lebaran dengan kepentingan tim nasional kita. Nah sekarang kan sudah diatur nih, pemain tidak pulang, keluarganya yang dipanggil, ya moga-moga ada hasil terbaik. Tapi kita juga harus realistis kalau menurut saya ya, realistis bahwa sulit untuk kita meraih medali emas di SEA Games kali ini karena persiapan terbatas, plus lawan-lawannya juga persiapannya sangat luar biasa. Ini walaupun di grup B itu grup neraka, ada Vietnam, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Laos. Ini grup berat dan kita ada di grup yang cukup ringan. Kalau kita bisa artinya keluar, mental kita bagus untuk tidak inferior berhadapan misalnya nanti dengan 3 tim lah, salah satunya adalah Vietnam, Malaysia, atau Thailand. Ini potensinya ada, tapi kan selama ini kita inferior melawan utamanya Vietnam dengan Thailand ya. Kita selalu takut lebih dulu ketika berhadapan dengan mereka dan hasilnya kalah gitu. Ya, kembali lagi yang pernah kita bicara, masalah mental yang perlu diasah dengan waktu yang sangat mepet ini, karena
dari untuk tryout sudah tidak mungkin tambah, Betul. tapi untuk asupan gizi mental itu yang perlu Sekarang ditekankan ya, lagi. sekarang sebenarnya gambaran tim nasional kita untuk SEA Games itu sudah mulai tergambar ya dari apa yang dilakukan Indra Sapri. Misalnya posisi kiper kemungkinan Hernando Ari. Walaupun tadi Adi Satrio yang menjadi Main kiper. tadi. Kemudian posisi bek kanan kayaknya Bagas Kava. Kemudian di bek tengah Rizky Ridho sama Dewangga. Kemudian bek kiri ada Fajar Faturrahman, ada Rio juga, Rio Fahmi dari Persija. Di posisi tengah gelandang bertahan David Maulana. Kemudian ada Beckham Putra, ada Marcelino gitu kan. Kemudian di lini depan ada Irfan Jauhari, Ramadan Sananta, dan bisa juga Ronaldo Kuate ditaruh depan atau Kicaraka. Jadi gambaran timnya ini sebenarnya sudah kerangkanya sudah ada, tinggal game plan-nya seperti apa, dan itu yang dibutuhkan oleh Indra Sapri adalah uji coba yang berkualitas. Sayangnya ini yang tidak didapatkan oleh tim nasional kita. Menjelang tampil di SEA Games nanti 24 sudah berangkat, artinya kalau bicara sekarang ya tinggal seminggu lah persiapan tim nasional kita gitu kan. Dengan segala persiapan yang mepet, waktu tidak ada dan ada jeda lebaran, kira-kira saran Akmal apa untuk Indra Sapri ini dengan ini untuk bisa maksimal nanti di SEA Games nanti? Ya, yang pasti adalah maksimalkan uji coba lawan Lebanon ya. 2 kali uji coba itu benar-benar kemudian Indra Sapri sudah menurunkan pemain yang menjadi kerangka tim utamanya. Karena uji coba paling berkualitas itu aja. Uji coba 2 kali Lebanon 14 dan 16 April. Selebihnya pasti udah uji coba 1 lagi misalnya lawan klub Indonesia, pastinya itu sudah mulai penyesuaian atau cooling down terhadap apa yang ingin dicapai. Karena nantinya diharapkan dengan cooling down habis lebaran berangkat itu peak performanya terus menanjak gitu kan. Itu kan biasanya yang dilakukan oleh pelatih dalam membuat program tim nasional gitu. Bioritmiknya harus. Betul. Jangan sampai kemudian habis-habisan lawan Lebanon sementara penampilan merosot di ujungnya. Di ujungnya. Karena Lebanon ini kalau yang diturunkan memang tim nasional U23 ini cukup lumayan permainannya. Mereka ini 3 laga uji coba terakhir misalnya mereka kalah 0-1 dari dari Qatar. Kemudian kalah 2-4 dari Oman. Dan terakhir adalah mereka kalah 0-1 juga dari dari Kuwait. Nah ini kan kalau digambarkan dengan kekuatan Indonesia hampir berimbang lah. Tapi kalau kemudian lihat nanti postur tubuh dan sebagainya, pastinya Lebanon itu lebih kekar-kekar dibanding pemain kita. Dan salah satu masalah tim nasional kita, pemain-pemain kita adalah kadang sudah keder duluan kalau ngelawan bule. Nah, justru itu loh. Kita kan di SEA Games kan lawannya kan boleh katakan postur tubuhnya sama. Tapi kenapa kita nyari lawan yang postur tubuhnya lebih jauh tinggi dan membuat kita jadi minder dulu begitu? Iya, karena memang agak sulit mencari lawan kan. Negara-negara Asia Tenggara ada lawan, tapi pasti lawannya Kamboja lagi, Laos artinya Kamboja tidak bisa diajak uji coba karena satu grup gitu kan. Timor Leste juga yang tidak satu grup. Yang tidak satu grup misalnya Malaysia pasti nggak mau lawan Indonesia kan. Ya pilihannya ada Brunei dan Darussalam. Itu pun kalau Brunei tidak melarang pemain sepak bolanya bertanding di bulan puasa. Nah, itu kan problemnya kan. Ya memang agak susah untuk tampil atau uji coba di tengah bulan puasa saat ini ya, di saat misalnya negara-negara lain juga mungkin ada yang libur karena Ramadan, kompetisinya ada mungkin yang sedang berada di fase-fase akhir kompetisi. Ini kan problem sendiri. Jadi memang tim nasional kita tidak siap untuk melakoni SEA Games ini karena memang fokus kemarin itu lebih banyak semua 100% pengurus PSSI difokuskan untuk Piala Dunia U20 yang gagal. Sehingga persiapan SEA Games tidak menjadi fokus yang utama. Betul. Sekarang akhirnya dialihkan semua ke SEA Games. Kalau Menteri kemarin PLT Menpora mengatakan bahwa Piala Dunia bukan fokus utama, sementara dalam konteks sepak bola SEA Games itu bukan fokus utama. Padahal targetnya medali emas gitu ya. Baiklah, tadi sudah cukup panjang lebar Akmal Marhali mengupasnya dan juga ada harapan, bahkan ada masukan buat Coach Indra Sapri. Semoga saja dengan waktu yang singkat, tim Indonesia nanti di SEA Games dapat menghasilkan prestasi, dan dalam sepak bola semua itu serba mungkin. Dan kita semua berharap semoga apa yang kita harapkan medali emas bisa tercapai.
Adios, Cocomeo Channel.